Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Dengko Hasugian, NIM 180308061 dari Program Studi Keteknikan Pertanian. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Tingkat Kepadatan Tanah dengan Pemberian Bahan Organik dan Tanpa Bahan Organik terhadap Pertumbuhan Tanaman Jagung atau GMSL. Baik, latar belakang. Kegiatan pengolahan tanah merupakan salah satu faktor keberhasilan suatu budidaya tanaman, sehingga terciptanya keadaan tanah olah yang siap tanam, baik secara fisik, kimia, dan biologi, dan bersangkutan dengan kesesuaian syarat dari pertumbuhan suatu tanaman. Pengaplikasian mekanisasi pertanian memberikan efek samping seperti pemadatan tanah pada setiap lintasan yang dilalui. Pemadatan tanah merupakan hal yang dihindari dalam pertanian karena dapat mengurangi aerasi tanah, mengurangi ketersediaan air bagi tanaman dan menghambat pertumbuhan akar dan perkembangan tanaman. Pemadatan tanah cenderung menurunkan ketersediaan air dan unsur hara yang dibutuhkan akar tanaman dalam tanah. Menurut Abu Hamdeh 2003, pemadatan tanah akan membatasi distribusi akar. Karena itu, pada tanah yang padat, pertumbuhan akar akan tetap berlangsung ke arah samping. Akar tanaman yang terhambat pertumbuhannya akan menjadi lebih pendek dan lebih besar diameternya. Bulk density merupakan petunjuk kepadatan tanah. Makin padat suatu tanah, makin tinggi bulk density, yang berarti makin sulit untuk meneruskan air atau ditembus akar tanaman. Bahan organik merupakan bahan penting dalam menciptakan kesuburan tanah, baik secara fisika, kimia, dan biologi tanah. Bahan organik adalah bahan pemantap agregat tanah yang baik, merupakan sumber hara tanaman. Bahan organik akan mempengaruhi sifat fisik tanah, seperti kemampuan tanah menahan air. Struktur tanah akan menjadi lebih gembur dan remah. Jagung merupakan tanaman berakar serabut yang terdiri dari 3 tipe akar, yaitu akar seminal, akar apentip, dan akar udara. Akar seminal tumbuh dari radikula dan embrio. Akar apentip disebut juga akar tunjang. Akar ini tumbuh dari buku bawah paling bawah, yaitu sekitar 4 cm di bawah permukaan tanah. Sementara akar udara adalah akar yang keluar dari 2 atau lebih buku terbawah dekat permukaan tanah. Perkembangan akar jagung tergantung dari varietas, kesuburan tanah, dan keadaan air. Oleh karena itu, tingkat kepadatan tanah perlu diperhatikan sehingga tanaman jagung dapat berproduksi secara maksimal. Tujuan dari penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pengaruh kepadatan tanah akibat mekanisasi alat mesin pertanian dan pengaruh pemberian bahan organik dan tanpa bahan organik terhadap pertumbuhan tanaman jagung atau GMS, serta menentukan bobot isi yang paling sesuai untuk tanaman jagung atau GMS. Manfaat penelitian. Yang pertama, bagi penulis yaitu sebagai bahan penyusun skripsi untuk menyelesaikan pendidikan di program studi keteknikan pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Kedua, bagi mahasiswa yaitu untuk mengetahui informasi mengenai tingkat kepadatan tanah, bobot isi yang paling sesuai untuk pertumbuhan tanaman jagung, dan pengaruh pemberian bahan organik terhadap pemadatan tanah. Ketiga, bagi petani, yaitu dalam upaya menghindari kepadatan tanah yang dapat menghambat tumbuh kembang tanaman jagung atau GMSL. Hipotesis. Semakin tinggi tingkat kepadatan suatu tanah, maka pertumbuhan tanaman jagung akan semakin terhambat, dan pemberian bahan organik atau pupuk kompos dapat mengurangi pemadatan tanah. Batasan masalah. Penelitian ini dilaksanakan di rumah kaca selama 16 MST atau minggu setelah tanam. Baik, landasan teori. Pertama, pemadatan tanah. Pemadatan tanah merupakan salah satu penghambat respirasi tanah melalui kompresi atau memutuskan porositas tanah. Pemadatan tanah di dalam dunia pertanian merupakan suatu masalah yang besar di belahan dunia. Dikarenakan pemadatan tanah yang terus meningkat pada lahan pertanian dapat menyebabkan erosi tanah, serta dapat menghambat tunas tanaman untuk tumbuh dikarenakan kekurangan bahan mineral dari tanah karena sirkulasi udara dan air di dalam tanah terganggu. Pemadatan tanah yang berlebihan juga salah satu yang sangat dihindari ketika proses pengolahan tanah, menurut Takhafir dan Madani 2014. Dua, pengaruh lintasan traktor terhadap
produksi tanaman. Di dalam pertumbuhan tanaman, agar hasil tanaman yang didapatkan sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang akan dicapai, maka tanah harus diberikan bahan organik untuk mempengaruhi sifat fisik tanah seperti tanah akan lebih gembur, tanah dapat menahan air dengan kuat sehingga dapat menurunkan kemampatan tanah dan dapat mengikat agregat-agregat tanah agar tahan terhadap lintasan traktor serta berkurangnya pemadatan tanah yang terjadi sehingga hasil produksi dari tanaman akan maksimal tercapai. Menurut Bernaldi 2014. 3. Tahanan penetrasi. Tahanan penetrasi tanah adalah kemampuan tanah menahan beban yang berada di atasnya, di mana tahanan penetrasi menggambarkan tingkat kepadatan tanah. Faktor yang mempengaruhi ketahanan penetrasi adalah tekstur tanah, kadar air, dan struktur tanah. Tanah dengan tekstur sedang dapat dikategorikan dengan memiliki sifat fisik yang baik akan memiliki tahanan penetrasi yang rendah, sehingga lapisan atas tanah memiliki tahanan penetrasi yang lebih rendah dibandingkan lapisan di bawahnya. Menurut Napitupulu 2019. 4. Bahan organik. Bahan organik merupakan bahan penting dalam menciptakan kesuburan tanah, baik secara fisik, kimia, dan biologi tanah. Bahan organik adalah bahan pemantau agregat tanah yang baik, merupakan sumber hara tanaman. Bahan organik berasal dari bahan tanaman dan binatang yang mengalami dekomposisi dan terangkut ke lapisan bawah serta tercampur dengan tanah. Menurut Stone dan Eque 1993. Penetrometer. Penetrometer adalah suatu alat untuk mengukur ketahanan tanah guna menguji kualitas tanah. Seberapa baik tanah digunakan untuk lahan pertanian, perkebunan, bangunan, jalan, jembatan, dan berbagai aplikasi yang membutuhkan monitoring. Ketahanan tanah adalah suatu bahan didapatkan dengan menekan sampel dengan penetrometer menggunakan penekan standar seperti kerucut, batang atau jarum yang ditenggelamkan ke dalam tanah. Hasil pengukurannya menunjukkan tingkat kekuatan tanah yang tergantung pada kondisi sampel tanah seperti jenis tanah, berat penekanan, porositas tanah, temperatur tanah, dan sebagainya. Salah satu jenis penetrometer adalah penetrometer tangan atau hand pass atau menurut Kurnia 2006. Metodologi penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di Rumah Kaca Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, di Laboratorium Energi dan Elektrifikasi Program Studi Keteknikan Pertanian, dan di Laboratorium Riset dan Teknologi Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Bahan dan alat. Pertama, bahan. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tanah insektisol yang telah dilakukan pengolahan di mana sampel tanah diambil langsung. Bahan organik yaitu pupuk kompos sebagai parameter perlakuan penelitian, air untuk pertumbuhan tanaman, pupuk KCl atau urea TSP untuk penyokong unsur hara tanaman, jagung, larutan pengisida agar benih jagung lebih berkualitas, serta plastik klip untuk sampel tanah dan data-data pendukung untuk perhitungan teknik. Pertama, alat. 1. Perangkat keras berupa laptop. 2. Alat pemadat tanah berupa lempengan logam untuk memadatkan tanah. 3. Cangkul untuk mengambil sampel tanah. 4. Karung sebagai wadah pengambilan sampel tanah. 5. Alat tulis untuk keperluan menulis. 6. Kertas label untuk menandai sampel. 7. Ring sampel sebagai alat pengambilan sampel tanah. 8. Stopwatch untuk menghitung lama waktu tanah dianalisis. 9. Oven untuk mengeringkan tanah. 10. Timbangan untuk mengukur berat tanah. 11. Kalkulator untuk menghitung perhitungan teknik. 12. Pot dengan diameter 25 cm dan 40 cm sebagai wadah media tumbuh tanaman jagung. 13. Alat ukur berupa meteran dan jangka sorong untuk mengukur pertumbuhan tanaman jagung. 14. Alat penyemprot untuk menyemprot pupuk dan hama. Prosedur penelitian. Mengambil sampel tanah yang terganggu sebagai media tanaman jagung. Bahan tanah dikering udarakan selama kurang lebih 24 jam dan diayak menggunakan ayakan 10 mesh. Selanjutnya, melakukan simulasi kepadatan tanah dengan menggunakan bobot isi. Bobot isi yang digunakan terlampir pada tabel 3 dan 4 dengan memindahkan tanah ke dalam pot sesuai dengan bobot isi yang telah diperhitungkan dan melakukan pemadatan tanah dengan memberikan tekanan pada tanah, di mana nilai kepadatan tanah dipresentasikan oleh nilai bobot isi tanah. Melakukan penanam bibit tiap pot pada kedalaman 5 cm. Pemberian bahan organik pada perlakuan T1 4 ton per hektar, yaitu
pupuk kompos dengan dosis masing-masing 7,6 gram pada tiap kedalaman 5 cm, 10 cm, dan 15 cm. Pemupukan dilakukan 2 kali, yaitu pertama pada awal penanaman bibit jagung, yaitu pupuk TSP dan dosis 7 gram per pot, dan urea dengan dosis 1,4 gram per pot, dan kedua pada umur 45 hari tertanam diberi pupuk cair dengan dosis 5 gram per pot dan urea 0,3 gram per pot. Melakukan pengamatan pada pertumbuhan tanaman jagung tiap minggu. Pengamatan dilakukan dengan mengukur tinggi tanaman dari pangkal sampai titik tumbuh terakhir. Jumlah daun dihitung dari daun yang sudah terbuka sempurna di mana daun tidak lagi menggulung dan mengukur diameter batang jagung. Melakukan analisis tanah ketika masa panen atau 4 bulan merupakan sifat-sifat fisik tanah dan mekanik tanah di dalam laboratorium. Melakukan analisis perhitungan. Pengumpulan data. Pertama, perhitungan kadar air. Perhitungan kadar air dapat dilakukan dengan mengambil sampel tanah pada setiap perlakuan, lalu ditimbang dan dikeringkan selama 24 jam dengan suhu 105 derajat Celcius. Kadar air tanah dapat diukur dengan metode gravimetrik dengan rumus Ka sama dengan Wa kurang Wb per Wb kali 100%, di mana Ka sama dengan kadar air tanah, Wa sama dengan berat sampel tanah basah, Wb berat sampel tanah kering. Perhitungan bobot isi tanah atau bulk density dapat dihitung dengan BD sama dengan Wb per pt, di mana BD bulk density, Wb sama dengan berat sampel tanah kering, pt volume total. Selanjutnya perhitungan porositas. Nilai porositas dapat dihitung dengan mengambil sampel tanah pada setiap perlakuan yang dihitung dengan persamaan F sama dengan 1 kurang Pb per Ps kali 100%, di mana F sama dengan porositas, B sama dengan berat volume tanah, S sama dengan berat jenis partikel tanah. Selanjutnya perhitungan tahanan penetrasi. TP sama dengan FP per AK, di mana TP sama dengan tahanan penetrasi, FP sama dengan gaya penetrasi terukur pada penetrometer, dan AK sama dengan luas penampang kerucut. Demikian untuk presentasi proposal penelitian saya. Sekian dan terima kasih.